Mulai perjalanan wakaf bersama Sahabat Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast Sahabat Berbagi barengan gue Ari Wibowo. Gue Agus Ismail. Dan ini episode kedua ya. Yes, dan spesial banget nih. Hari Jumat, awal Ramadan. Hari baik, bulan berkah. Bener. Kita mau ngomongin apa nih Gus? Seperti biasa Mas, kita bicara mengenai ibadah-ibadah. Wes, ibadah. Dan karena ini bulan puasa ya, ini saatnya pas. Karena bulan puasa katanya setan dikurung. Itu dia, harusnya itu kenapa kita cuman berdua di ruangan ini. Karena yang ketiga setan dikurung. Lu sama gue setannya. Bisa aja sih. Enggak lah, setan masa Jumatan. Bener. Oke, kalau Ramadan begini, ibadah kan banyak. Ngapain sih kita ngomongin wakaf? Kita ngomongin ibadah yang ada dimensi sosial. Dan itu wakaf. Yo, kan ada zakat. Waduh, zakat itu paket minimum. Kan zakat wajib. Oh iya, pasti. Kalau ngomongin pahala, ini kan bulannya ngejar pahala, bulan Ramadan. Kita kejar yang paket combo. Gitu ya? Iya, Mana spesial juga pakai telur. Oh. Iya dong. Bisa begitu ya? Wakaf. Tahu, wakaf itu ya, kita harus kaya dulu dong. Kita harus banyak tanah, punya uang banyak gitu kan. Habis itu baru kita berwakaf. Nah, ini Gus. Ini yang memang kita mau share juga kepada kalian yang mau dengerin. Artinya itu yang gue juga punya concern bahwa emang ada anggapan bahwa wakaf itu harus kaya dulu. Karena yang diwakafin itu tanah, bangunan, rumah sakit, kuburan dan sebagainya lah kayak gitu. Tapi enggak. Karena udah lama sebenarnya ada yang namanya wakaf uang. Oh ini dia. Jadi wakaf, maksudnya uang itu juga bisa diwakafkan. Wakaf uang, dan artinya gini, kita kan biasa uang kita donasiin aja, infak, sedekah. Tapi ketika uang itu kita wakafin, jatuhnya pahalanya beda. Ngomongin yang paket combo itu tadi. dari kapan itu ya? Kemana aja gue ini ya? Hah? Kemana aja gue ini? Ya gue juga baru baca. Sebenarnya gue sotoy aja. Itulah kenapa kita mau sharing di podcast Sahabat Berbagi ini ya, supaya kita bisa sama-sama belajar, sama-sama tahu. Oke. Nah ini bener ini guys, menarik banget nih. Oke. Gue masih nggak yakin deh. Karena kalau wakaf itu, yang gue pahami itu deh kayak di belakang rumah. Itu ada wakaf gede banget. Wakaf Haji Udin. Itu jadi masjid. Jadi masjid. Itu Haji Udin yang rumahnya ada pohon jambu ya, pakai hijau. Itu dia. Oh itu Haji Udin itu sama. Jadi masjid kan? Saudara gue soal Haji Udin. Oke. Nah kayak gitu loh. Sekarang ada lagi tuh Bu Hajah AA itu. Bu Hajah AA itu dia bikin tanahnya jadi sekolah. Terus kok bisa muncul wakaf uang tuh gimana? Iya jadi itu benar. Jadi gini, memang yang kita biasa lihat, misalnya di dekat rumah gue banyak tuh masjid wakafnya Haji Udin. Ada lagi tanah kuburan, wakafnya siapa lagi. Kemudian ada lapangan bulu tangkis misalnya. Bahkan tuh tanahnya tanah wakaf dipakai. Jadi memang gue ngerti maksudnya. Lu kan wakaf tuh jadinya harus butuh aset yang besar. Itu yang gue pikir. Yes, itu benar. Tapi coba deh dipikir. Konsep wakaf uang tadi ya. Wakaf itu kan bisa patungan. Wakaf itu bisa gotong royong. Itulah kita akan ngomongin nih. Kita akan sharing wakaf gotong royong. Artinya gini. Kan lu sama gue bisa patungan. Misalnya kita ngomongin masjid ya. Ada duit lo di situ 50.000, ada duit gue 500 juta, ada duit lo 100.000, ada duit gue 1 miliar. Kenapa kan gue dikit ya? Ya kan beda. Kasanya beda. Konglomerat sama UKM. Oh iya. Jadi kita kan bisa patungan. Artinya gini, ngapain ke surga sendiri-sendiri? Bareng-bareng aja. Bener juga ya. Lu ngapain di kapling-kapling surga Agus, gak usah. Nah itu yang gue pikirin loh. Jadi gue harus nabung dulu, kaya dulu, kemudian gue beli tanah, baru gue wakaf. Nah itu gak usah. Jadi artinya gini, justru kita sekarang sebenarnya masuk ke konsep perjalanan wakaf, Gus. Iya, jadi gini, bahwa seharusnya gue setuju sama lo, which is juga orang masih ngerasanya begitu, bahwa wakaf itu harus kaya dulu, yang diwakafkan harus aset. Kenapa? Karena konsep wakaf itu kan harus berkelanjutan. Jadi aset yang diwakafkan itu tadi kita ngomongin ada masjid, ada rumah sakit, ada sekolah. Itu kan aset yang berkelanjutan. Tapi sebenarnya kita bisa rencanain itu. Cita-cita besar itu kita rencanain dari sekarang, itu jadi perjalanan wakafnya kita. Nggak harus jadi kakek-kakek dulu gitu Nggak ya? juga. Nggak harus rambutnya putih dulu kayak lu gitu. Kaya ini men. Itu semiran apa asli sih? Sebenarnya susah. Gitu Gus. Nah
Tar. Ini tadi lu bicara mengenai perjalanan wakaf. Iya. Lu punya cerita nggak? Perjalanan wakaf lu gimana? Sebenarnya gini, kalau soal cerita ini kita sharing ya sama. Gue punya concern bahwa gini deh, ini kan bulan Ramadan. Tadi kita sepakat kita ngomongin ibadah. Ya. Nah kalau kita ngomongin ibadah yang punya dimensi sosial, zakat jelas. Tapi kan kita naikin lagi nih levelnya. Kenapa kita naikin jadi ke wakaf? Karena orang pasti nanya bedanya zakat sama wakaf. Zakat kan wajib, ya kan? Tapi Tiap kita tahun gue bayarin tuh. iya 2,5% doang, nambah-nambah. Iya. Kalau bisa diskon men. Nggak bisa diskon. Tapi kan kita sekarang ngomongin wakaf. Kenapa wakaf? Satu, kan kita sama-sama tahu pemerintah lagi istilahnya nggak mulai sekarang aja, dari kemarin pun sebenarnya udah apa ya? Udah serius lah menggaungkan wakaf. Ya kan? Gue jadi inget nih Pak Jokowi ngomong juga benar-benar. Ya kan? Iya. Ya Pak Jokowi, kemudian kita juga banyaklah dibahas Badan Wakaf Indonesia. Tapi poinnya ada satu juga. Pemahaman sekarang yang ada, kita bilang bahwa wakaf itu selalu aset-aset benda tidak bergerak tadi kan. Ya. Ngomongin tanah dan sebagainya. Yang ada sebenarnya itu belum juga bisa dikelola. Misalnya gini, di belakang rumah gue masjid hasil wakaf. Di sebelah situ masjid. Terus ada orang lagi mau mewakafkan nih masjid juga. Ya itu satu komplek butuh masjid 3? Enggak. Bener. Iya. Ada tuh kejadian tuh. Nah, iya. Akhirnya kan kita mulai mikir gimana sih wakaf itu bisa bisa berkontribusi lebih untuk pembangunan umat. Kalau ngomongin umat itu nggak ngomongin umat Islam aja. Karena wakaf bisa jadi jalan, wakaf bisa jadi rumah sakit kan. Nggak kalau lu sakit terus dilihat dulu KTP-nya agamanya apa gitu. Oh, agamanya A, boleh masuk. Agamanya B, di luar aja. Kan nggak gitu. Bener juga nih. Wakaf bisa jadi MRT, harusnya bisa jadi busway. Kan nggak juga pas lo ngetap gitu, begitu agamanya non Muslim nggak bisa ditap, pintunya nggak kebuka. Kan nggak gitu. Bener. Nggak, tapi menarik sih. Jadi satu, wakaf udah nggak harus dalam bentuk tanah. Betul. Uang pun bisa. Uang bisa. Kemudian dari kecil pun bisa gitu. Betul. Ya. Loh, kalau gitu perjalanan wakaf ya cocok ya. Gue heran aja gue gak jalan-jalan perjalanan gue. Itu yang sebenarnya kita juga mau ajak semuanya. Jadi kan kita sebenarnya sotoy aja, kita sok tahu aja. Kalau ngomongin perjalanan wakaf yang kita juga baru mau mulai atau baru aja mulai. Loh, yang penting kan ini Ramadan. Iya, itu. Dan gini. Oke, balik lagi ngomongin perjalanan wakaf ya. Artinya kan kita punya cita-cita yang besar bahwa wakafnya gue nih harusnya bisa senilai aset yang besar. Ya you name it lah. Mau 500 juta kayak mau 1 M, ukurannya 1 M lah sekarang. Ya subjektif lah, terserah ya masing-masing. Tapi hayalannya, bukan hayalan lah, impiannya apa yang mau diwakafin. Dan itu kita mulai sekarang dengan konsep wakaf uang tadi itu. Artinya kita akan mulai mulai mencicil. Satu, mulai mencicil. Dua, bareng-bareng. Gotong royong. Gotong royong. Iya. Nah ini menarik sih. Aku yakin kalian juga punya pertanyaan yang sama. Kalian punya concern sama. Atau mungkin kalian punya cerita yang sama. So jangan lupa untuk selalu monitor kita punya Instagram. DM kita, kalau pertanyaan langsung ke Twitter juga. Atau kalau misalkan kalian mau lewat, bisa nge-refresh lagi, bisa masuk ke YouTube kami. Yes. Oke. Kira-kira hari ini gitu aja kali ya. Oke. Kita lanjut lagi. Jumatan men. Jangan lupa Jumatan biar ganteng. Kemana aja gue ya. Oke, sekian edisi podcast Sahabat Berbagi kali ini. So stay tune dengan kita. Gue Agus Ismail. Gue Ari Wibowo. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus podcast Sahabat Berbagi dan stay tune.